pelajaran matematika. Bapak tadi menayangkan sebuah gambar gitu. Memang sih sudah ada ini kurangnya segini gitu kan. Karena itu sebaiknya kalau anak SD itu dikasih tahu dulu ini kurangnya dari sini ke sini, ini ke sini, ini dengan ini gitu. Maksudnya Pak tadi tidak menjelaskan, Pak hanya memberitahu ini dilihat di sini ya gitu. Jadi ada sih mungkin siswa yang kurang kan kebingungan dia untuk mencarinya gitu. Nggak boleh menjawab ya Bu ya? Kenapa? Nggak boleh menjawab ini? Boleh. Ya, karena materi saya itu membuktikan C5. Membuktikan. Dia harus jeli. Ada soal-soal itu ada di sekolah-sekolah kita. Anak-anak harus jeli, nggak harus dikasih tahu ini 5 ya, ini 4 ya, 3. Enggak seperti itu. Jadi anak-anak harus jeli tentang soal itu. Ini kita membuktikan nih. Bukan matematika 4 kali 4 16, bukan. Saya bukan itu yang mau saya cari. Tapi membuktikan apakah benar dengan 24 kotak, dengan 106 kotak yang kita belanjakan itu benar cukup atau tidak? Bukan ini mungkin beda konsepnya sedikit ya. Nah, saya maunya itu membuktikannya, bukan menghitungnya. Tujuannya bukan menghitungnya, tapi membuktikan apakah benar jumlah yang kita beli atau kita belanjakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian kejelian siswa tadi tidak harus dibilang angkanya 4, 3, 2, tapi dengan melihat dia sudut ini berarti iya, udah tahu dia berapa sana 4, berarti ujung sana 4 juga. Kan nggak ada rumah bentuknya segitiga sama sisi, nggak jarang ada. Tadi kan sudah ada tanda panah. Iya, ada tanda panah. Itu kan informasi tambahan tanda panah. Iya. Jadi siswa menafsirkan tanda panah itu dari sini ke sini arahnya itu membaca. Iya. Cuma di SD itu kan masih begitu kan konkret ya, konkret. Jadi kita bantu dengan tanda panah juga boleh. Kalau kemarin sore kan masih angka 4 saja, tidak ada tanda dari mana ke mana gitu ya. Kemarin tadi kan sudah ada gitu. Jadi dia sudah bisa menghubungkan. Jadi dirasa gambar itu sudah memberikan informasi yang cukup untuk dianalisis untuk menarik tadi yang namanya dibuktikan. Itu sih kalau kami lihat gitu. Cuman lebih lagi itu mungkin guru bisa membantu ya, dijelaskan, dilihat tanda panahnya gitu. Jadi karena kita kan siswanya masih berpikirnya tuh konkret ya, jadi dikasih tahu tuh tanda panahnya apa. Mungkin seperti itu Pak. Oke, tapi saya melihat saya melihat tadi tampilan yang Pak Ahmad tampilkan ini bukan pertemuan pertama. Jadi itu pertemuan sebelumnya. Maksudnya saya rasa untuk lebih detailnya mengenai cara baca garis itu tidak perlu lagi dijelaskan karena bisa jadi ini sudah dijelaskan sebelumnya. Itu sudah cukup jelas menginformasikan. Iya, sebelumnya udah masuk duluan. Iya, memang gitu kan. Sebelum itu. Ya, memang begitu. Tapi kan kita scaffolding gitu. Yang namanya scaffolding itu kan berjenjang ya. Jadi setiap pembacaan itu tetap ada scaffolding, tetap ada yang pendampingan. Bukan berarti ini itu sudah persepsi, tapi scaffolding itu berjenjang dari pertama. Jadi memang nggak semua siswa, tapi kita punya kebutuhan siswa kita di kelas itu kan berbeda ya, dengan tingkat yang namanya kesiapan baca yang berbeda. Jadi dengan kesiapan yang rendah mungkin itu perlu kita scaffolding lagi seperti itu Pak. Jadi jangan salah, sehingga tidak salah kaprah yang menilai gitu. Seperti itu ya. Jadi karena scaffolding ketika pembelajaran itu wajib ada. Seperti itu Pak. Bapak Ibu yang lain mengerti apa itu scaffolding? Belum. Kalau belum tolong dikasih informasi apa sedikit ya. Itu kita mendampingi anak itu secara berhierarki, berjenjang dari yang sampai kita lepas sendiri nanti Bu. Jadi dari dia nggak ngerti, ya kan semua siswa kan nggak sama. Jadi ada siswa yang seperti di kelompok itu kan sebenarnya di scaffolding setiap kelompok. Gimana nak paham gitu ya. Jadi sampai mereka paham yang mereka kerjakan, bukan kita kasih tahu jawabannya gitu ya. Ada kadang-kadang ada yang salah memahami scaffolding itu langsung kasih tahu jawaban, tapi kita dampingi agar dia paham untuk mengerjakan sampai kita bisa lepas nanti gitu. Itu perlu scaffolding. Bahkan sampai jangan hanya di sekolah dasar, bahkan di kuliah pun kita di scaffolding oleh dosen. Mungkin sejak kecil sampai orang dewasa. Ya, masih ingat itu teori belajarnya siapa? Saya lupa Bu. Teori belajarnya Vygotsky. Ya, Vygotsky ZVD ya. Zona Proximal Development. Jadi itu tentang penyapihan. Bahasa sederhana penyapihan. Setiap guru, setiap pendidik kita harus tahu jenis bantuan, jenis pendampingan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Iya. Sampai apakah yang ini didampinginya harus dengan dituntun,
ataukah ada yang sudah dengan cara mandiri. Nah itu jadi scaffolding itu untuk penyapihan. Karena itu kita harus tahu betul kemampuan awal siswanya ada di mana supaya kita bantu. Ada yang dibantu di tahap pemecahannya, ada yang dibantu mungkin di tahap identifikasinya, ada yang dibantu mungkin di tahap penyelesaiannya. Iya, nah seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah terasa belum PBL-nya? Cukup terasa Bu. Cukup terasa? Ya. Oh, terasa PBL-nya? Terasa. Kalau di lapangan nggak seperti ini lagi. Karena Kalau di siswanya lapangan, lebih kalau di lapangan. banyak lain ya. Karena siswa